2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju? Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Ujung-ujungnya kan masyarakat luasnya juga harus memahami kan. Iya. Iya kan, pakat bahwa populisme atau popularitas itu nggak sama dengan governance. Tapi untuk membangun intelektualitas di kepemimpinan itu juga berkorelasi dengan pembangunan intelektualitas di masyarakat luas kan. Itu harus nyambung tuh. Nah itu misi yang jauh lebih panjang. Ini nyambung ke pendidikan juga. Ya itu misalnya nih, tahu dulu ide Golkar Institute. Tahun lalu mereka hubungi, kita mau bikin Golkar Institute. Suruh ngajar lu. Suruh ngajar. Ya kira-kira begitu. Gue usulin begini, jangan jadikan Golkar Institute itu sekedar untuk rekrut pemimpin Golkar. Itu gak ada gunanya. Karena kepemimpinan itu mesti ada kompetisi. Jadi jadikan Golkar Institute itu, walaupun namanya Golkar Institute, semua partai boleh masuk di situ. Saya masuk di situ untuk dididik. Yeah. Jadi Golkar menyediakan diri sebagai fasilitator aja untuk kompetisi. Nah sekarang nggak begitu kan. Belum apa-apa si Kishore udah muji-muji Jokowi itu. Jadi orang berpikir ini apa dasar akademis untuk menghasilkan leader. Kalau puji-pujian mendahului kritisisme kan. Yeah. Jadi akhirnya nanti aku bisa bayangin Golkar Institute itu nggak akan hasilkan leader. Cuma bakal hasilkan dealer lagi tuh. Karena kebiasaan Golkar adalah bermain dalam dealer itu seorang akademis lah. Aku tahu itu, aku paham itu tuh. Yeah. Aku baca seluruh Kishore ini. Tapi pertanyaan kita, kenapa dia kan mestinya kita bayangin, dia akademisi, dia mesti tahan keterangan itu tuh. Yeah. Tunggu kesempatan. Misalnya kalau dia kasih kuliah umum bukan di Golkar Institute. Tapi sekarang hanya orang cari genealoginya apa. Lalu orang anggap itu yang nggak terbaca tuh. Jadi waktu aku kasih kritik, gue memang tahu bahwa ya nggak mungkin orang setajam metodologi berpikirnya, apalagi dia diplomat, mesti mengucapkan Presiden Jokowi jenius itu. Jangan-jangan itu justru adalah umpan supaya Jokowi jadi gembira tanpa fakta lalu dia jatuh kan. Jadi soal semacam itu tuh, semacam the unthinkable itu yang mesti kita bongkar. Nggak ada persoalan dengan Golkar Institute atau dengan Profesor. Dia juga sempat jadi salah satu narasumber di show gua. Kita udah ngobrol mengenai demokrasi. Yes. Nah, kita juga udah nyentuh teknologi. Nah, ini kalau gue perhatiin, teknologi ini kan semakin pesat perubahannya. Dan akselerasi perubahannya juga semakin meningkat. Kalau sepahaman gue, itu semakin cepat perubahan dan akselerasi perubahan. Itu margin of error-nya itu semakin gede kan. Kita udah ngeliat dalam berapa ratus tahun terakhir ini, pemberdayaan teknologi. Ini melewati masa trial and error. Betul. Bisa dibilang error-errornya itu termasuk mungkin Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kolonialisme, gimana superpower tertentu bisa mensiasati kekuatan lain yang jauh lebih kecil. Ini kedepannya gimana nih teknologi? Karena gue ngelihatnya ke depannya, itu derivatif 1 dan 2-nya akan semakin meningkat. Semakin meningkat, margin of error-nya akan semakin besar. Room for error-nya itu bukan hanya semakin gede, tapi error-nya yang bakal kejadian itu bisa lebih kolosal daripada apapun yang kita bisa lihat kan. Lebih kolosal, gila. Memang kalau mungkin kita dong. Iya betul. Kalau kita lihat sejarah sains misalnya, perpindahan paradigma dari Kopernikan ke Newton misalnya, itu ya skalanya cuman 2 hipotesis berubah sedikit itu. Dari Newton ke Einstein berubahnya lebih besar itu. Dari Einstein ke fisika Stephen Hawking gitu kan. Itu gila lagi tuh karena di dalamnya udah ada asumsi tentang multiple universe gitu kan. Jadi betul semakin gairah untuk menemukan rumus atau disebut theory of everything gitu, semakin errornya itu membesar. Nah kita mau lihat misalnya kalau error ini bisa dikendalikan oleh semacam ethics. Stem cell misalnya. Stem cell kan itu kan eksponensial lompatannya. Banget. Tapi di Amerika ada sistem untuk mengendalikan secara etik, ada lembaganya tuh.
Tapi lembaga itu kemudian nggak berhasil karena dorongan ekstrapolasi penelitian itu memungkinkan orang untuk cari tempat yang secara etis tidak terkontrol. Orang pindah ke Singapura, pindah ke Cina tuh, riset stem cell tuh. Nah kita lihat itu sebagai problem di dalam ilmu sendiri tuh kan. Jadi bagaimana metodologi memasukkan sebetulnya ethical assumption supaya ketakutan kita untuk membayangkan Hitler begitu eugenics itu bisa dihalangi. Jadi kita mau lihat supaya teknologi memang ada percepatan, tapi errornya itu tidak menimbulkan katastrofi itu seperti pada percobaan eugenics dari. Butuh semacam kesepakatan intelektual dunia kan. Betul. Karena orang merasa bahwa nggak perlu gue bikin kesepakatan dunia, dari komputer kecil aja gue bisa ulik-ulik satu rumus kimia tertentu kan. Kelihatan bahwa masyarakat makin menjauh dari ilmu pengetahuan sebetulnya. Dalam keadaan dia menjauh, dia frustrasi. Dia frustrasi untuk mengendalikan ilmu pengetahuan. Dia nggak lakukan counter metodologi, tapi dia pergi pada agama akhirnya kan. Sehingga merasa bahwa ini kita sedang diarahkan oleh roh jahat itu kan. Lalu dicari ayat-ayat kitab suci yang bisa membatalkan teknologi. Itu juga kacau cara berpikirnya kan. Betul. Nah sebetulnya seperti Indonesia dianggap punya potensi untuk jadi pusat riset biodiversity gitu kan. Mestinya dikembangkan itu supaya negara lain tahu bahwa Indonesia punya keahlian di bidang itu, bukan justru pamerin perusakan habitat gitu. Nah sekarang kalau betul lu sebutin tadi gitu, bahwa lembaga apa yang bisa berikan semacam warning awal gitu kan, semacam wake up call bahwa ini udah di batas katastrofi loh. Nah kesepakatan dunia itu yang nggak ada tuh, dan kita lihat bahwa kita nggak tahu bagaimana caranya ya supaya ada semacam global ethics yang dihuni oleh 2-3 universitas bermutu, tapi dikontrol oleh publik. Kan selalu kita ingin agar supaya Frankenstein nggak terjadi kan di laboratorium itu. Nah itu yang mungkin kita bisa mulai menyodorkan. Indonesia bisa jadi bagian pertama, upaya pertama untuk menghasilkan jenis penelitian yang etis itu. Tapi itu juga gue ragukan karena kemarin BRIN itu, Badan Riset Inovasi Nasional itu, dilantik Presiden Jokowi dan bebankan penelitian pada BRIN dengan memerintahkan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk melakukan penelitian yang berbasis Pancasila. Itu agak ajaib tuh. Jadi studi ruang angkasa basisnya Pancasila itu bagaimana coba? Jadi mendua sebetulnya kita dalam soal. Ingin menjustifikasi ya. Kalau itu dikaitkan dengan Pancasila, keadilan sosial dan segalanya, itu ada bagusnya sih. Iya, bagian etisnya. Iya, tapi yang gue mau tanya adalah gimana Perang Dunia Kedua? Itu kan polarisasi antara dua kubu lah ya, Jerman dan Sekutu kan. Dua-duanya tuh ingin menunggangi kapasitas inovasi teknologi kan. Tapi dua-duanya tuh idenya berlawanan sehingga terjadi pertikaian dengan skala yang besar kan. Takutnya tuh ke depan pemberdayaan teknologi itu nggak bisa terlalu deterministik. Jangan sampai kita tuh nyemplung di koridor yang mana teknologi itu sakral dan akan bagus. Tapi kalau ada dua ideologi atau dua ide yang berlawanan dengan teknologi yang sama, itu bisa kejadian katastrofi kan. Nah itu error yang itu bisa terjadi. Itu poin bagus itu. Jadi errornya justru terjadi karena ambisi itu, bukan karena ketajaman metodologi itu, sehingga di-push aja percobaan-percobaan yang karena maksudnya ada mengalahkan pihak lain kan. Jadi nggak ada kerjasama di dalam metodologi. Gini loh, dalam komunitas science itu kan pada umumnya mereka tuh cukup kolaboratif. Tapi hanya perlu satu orang yang gila aja, yang kompetitif. Bukan kolaboratif. Miring tuh. Dan itu akan terjadi error pemberdayaan teknologi. Dan itu nggak bagus untuk peradaban. Dulu kalau kita baca teori-teori fisika itu yang ditulis oleh Thomas Kuhn itu. Teori paradigma itu berubah karena ada revolusi di dalam metodologi penelitian itu kan. Demikian juga Karl Popper ajukan yang disebut tentative solution itu. Pada waktu itu kita nggak pernah menduga bahwa persaingan ilmu pengetahuan itu didorong oleh ideologi. Baru betul tadi setelah Perang Dunia Kedua atau dalam Perang Dunia Kedua kita mengerti bahwa teknologi itu dipermainkan oleh ideologi itu. Dan itu yang mempercepat riset ruang angkasa dari NASA di bawah Roosevelt, yang kemudian Roosevelt sebetulnya masih ingin dibujuk oleh Albert Einstein supaya jangan bikin proyek nuklir, tapi gagal karena Roosevelt dalam keadaan lumpuh, mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh military industrial complex. Jadi betul Perang Dunia Kedua itu mengajarkan kita bahwa kompetisi teknologi yang disponsori oleh ideologi itu katastrofik.
Iya. That's the point. Iya. Nah, sekarang kita bayangkan itu di Indonesia tuh. Aku terangkan bahwa Ibu Mega itu penting sebagai pemberi sinyal Pancasilais. Iya. Tetapi dia tetap seorang ideolog gitu. Ideologi ketua partai. Iya. Itu bahayanya tuh. Jadi sebetulnya jangan kasih Ibu Mega. Ibu Mega tinggal sebagai tempat sounding board aja sebetulnya kan. Jangan mimpin lembaga riset karena Iya. dia akan bawa itu secara ideologis Iya. gitu soalnya. Hikmahnya aja, bahwasanya ideologi itu kalau ditempatkan di tempat yang benar, pemberdayaan teknologi itu akan bijaksana. Mendefend bahwasanya kepemimpinan BRIN itu kalau dilakukan dengan baik, secara ideologi, secara ide, ya semestinya oke. Dari awal BRIN ini kemudian yang dihitung lebih dahulu adalah birokrasinya, Ya, bukan itu. laboratoriumnya. Ini teknologi, ini kan derivatif 1 dan 2-nya semakin meningkat. Gimana kita bisa mengontrol perubahan-perubahan seperti itu untuk kemajuan dan kebaikan. Nah, lu kalau hidup di abad ke-10, dibandingin lu hidup di abad ke-7, perubahan lu tuh nggak banyak. Deltanya nggak banyak. Ya kan, dalam 300 tahun. Tapi sekarang dengan kemajuan di kecerdasan artifisial, gimana lu bisa mengrekayasa neuron lu, kecerdasan biologis, gimana lu bisa mengrekayasa sel dan kode genetika lu. Mungkin dalam 20-30 tahun, manusia itu bisa menjadi spesies yang jauh lebih banyak deltanya dalam periode 30 tahun dibandingin dalam 300 tahun antara abad 7 dan 10. Ini uncontrollable kan? Errornya makin banyak lagi. Gini, aku jelasin begini ya. Itu kita bayangkan uncontrollable karena kita anggap secara antropologis kita masih ada di situ 20 tahun ke depan. Betul. Padahal sangat mungkin itu adalah era post-human itu. Iya. Jadi era manusia udah selesai lah. Ngapain manusia terus ada di planet kan? Mesti ada semacam makhluk lain itu. Iya. Tapi kita memang cemas. Nah, kalau evolusinya berlangsung, lama-lama kita anggap ya biasa aja lah. Smartphone juga makin lama makin jadi bagian inherent dalam psikologi kita itu. Tapi gua ngerti itu, terutama kalangan agama. Ya. Kan agama itu hanya bisa hidup kalau status manusianya permanen tuh. Padahal sebetulnya per hari ini manusia itu nggak lagi permanen. Separuh dari tubuh kita itu udah bionik sebetulnya. Ya. Handphone kita di kantong itu bukan lagi sesuatu yang eksternal, dia internal. Itu AI. Yes, dan jadi bagian dari jiwa kita itu. Iya. Nah itu mungkin ya. Jadi kalau aku bayangin ada semacam posthumanism, kita mesti cicil mental kita untuk menerima fakta bahwa era manusia memang nggak perlu lagi diperpanjang-panjang gitu. Memang ini akan punya konsekuensi dengan keyakinan-keyakinan dan sila Tuhan Yang Maha Esa. Tapi untuk kesehatan berpikir kita mesti siapkan itu tuh. Aku tahu kita mencemaskan juga, yang dia cemaskan efek kaum beragama sebetulnya. Ya oke, sama Gua kita khawatir, khawatir. karena perubahan itu semakin berakselerasi, dan semakin akselerasi itu meningkat, semakin kita nggak bisa mengontrol destiny kita ke depan. Wah itu, Destiny itu kayak lagunya. Betul. Sekarang gini deh, lo kalau baca buku-buku fisika yang canggih ya, yang terakhir si Michio Kaku kan, dia tuh menarasikan bahwa dalam waktu mungkin 50-100 tahun ke depan, lo tuh bisa mereplikasi neuron lo yang bisa di-download ke komputer, Benar, bisa. dan itu diproyeksikan ke Mars dalam 3 menit. Lewat laser beam. Di sana sampai di receiving station, di-download lagi neuronnya, terus diproyeksikan ke avatar diri lo sendiri. Dan lo tuh nggak perlu naik pesawat ke Mars. Buat ngalami Iya, avatar di planet Mars itu keliling, jalan, lompat-lompat, terus dikirim balik lagi neuronnya, di-upload ke otak lo. Lo tuh udah bisa ngomong ke seluruh dunia, lo udah pernah ke Mars. iya. Nah itu kan itu bagusnya ya, tapi jeleknya gue nggak tahu tuh. Tetap di situ ada orang ingin dapat pengalaman spiritual itu. Lalu orang membandingkan bahwa nabi-nabi juga pernah mengalami hal semacam itu kan. Siap. Maka kita hitung energi apa yang ada di dalam spiritualitas manusia sehingga bisa comply dengan yang metafisik. Hal yang pernah didalilkan oleh fisikawan Inggris itu Richard Capra itu, yang menganggap bahwa fisika dan metafisika itu sebetulnya nyambung. Cuman pada waktu itu dia belum bisa bayangkan bahwa teknologi kita bisa beam ke atas itu. Dengan kemampuan laser lalu diamplifikasi berkali-kali dan kita punya pengalaman eksistensial pernah ke Mars. Terima kasih.